Kalau kita lihat memang kenapa pemuda Aceh dulu mampu menghadapi tantangan. Ya kan, kita lihat mampu menghadapi tantangan apa? Pada masa dulu memang kita lihat sedang di zamannya penjajahan. Betul. Hampir semua wilayah di dunia ini ada wilayah-wilayah yang dijajah. Betul. Kalau saya membaca hanya Thailand yang tidak dijajah katanya. Ya kan? Tapi hampir semua wilayah itu menghadapi penjajahan. Dan sangat luar biasanya Aceh ini juga sebenarnya bangsa yang tidak terjajah sebenarnya. Kenapa dikatakan bangsa dunia? Karena sampai kemerdekaan Indonesia itu Aceh masih berperang dengan Belanda. Jadi gak ada istilahnya kita sudah nyerah, orang Aceh sudah nyerah. Tidak. Jadi karena tidak pernah nyerah, ya kan, maka hingga hari ini pun katanya traktat perang antara Aceh Belanda juga belum dicabut, ya kan. Maka ketika berarti kan generasi dulu tantangannya apa? Melawan penjajah. Betul. Kenapa mampu orang Aceh dulu melawan penjajah? Secara ilmunya kuat. Mereka dekat dengan para ulama generasi dahulu. Di surau-surau, di daerah-daerah, di bilik-bilik pergi mengaji mereka. Di tempat mengaji itu mereka mengasah kemampuan. Wahai saudara asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast Channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast Channel tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentunya telah hadir bersama kita di sini sosok narasumber. Beliau bernama Ustadz Tuanku Muhammad SPDI MAG. Beliau merupakan Ketua Fraksi PKS dan Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Banda Aceh. Langsung saja kita menyapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kami ucapkan terima kasih banyak sama-sama Ustadz telah hadir di sini. Kita di sini Ustadz akan berbincang-bincang. Siap. Dan kalau istilah kerennya itu talk show. Jadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tantangan pemuda Aceh menghadapi masa depan. Ya, benar Ustaz. Siap. Masya Allah. Baiklah sahabat DAO Podcast Channel tercinta, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema tantangan pemuda Aceh dalam menghadapi masa depan. Kepada Ustaz kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'ala al-arda firasha was samaa binaa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Segala puji bagi Allah yang sangat luar biasa. Saya pada hari ini berkesempatan hadir di DAO Podcast bersama Ustaz Zulkiram. Ini adalah sebuah kemuliaan, apalagi berjumpa dengan yang namanya Zulkiram yang memiliki kemuliaan. Jadi memang benar-benar ini terasa sangat mulia, sebuah kesempatan yang sangat langka yang hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berhadir di DAO Podcast bersama Ustaz Zulkiram, yang saya rasa ini akan menjadi sebuah podcast referensi bagi kita khususnya orang Aceh dalam menemukan dan memperbincangkan tema-tema yang bertujuan untuk membangun Aceh lebih baik ke depannya. Amin insyaallah. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kita sudah memasuki bulannya Maulid, bulan kemuliaan, di mana-mana di setiap sudut-sudut, di setiap menasah masjid kita lihat di Aceh ini sedang memperingati bulan Maulid. Dan kita tahu sendiri, apalagi berbicara Maulid di Aceh itu tidak hanya di hari satu hari saja, 12 Rabiul Awal saja, tetapi sampai 100 hari. Bahkan ada yang menjelang bulan Ramadan pun masih membuat kenduri Maulid. Ya kan? Dan ini bukan hanya di Aceh saja, Indonesia saja, tapi di seluruh belahan dunia juga, di mana ada umat Muslim juga sedang memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana mungkin yang telah disampaikan tadinya, kita hari ini akan bicara tentang bagaimana tantangan pemuda Aceh di masa depan. Jadi memang ini adalah suatu hal yang menarik Ustadz. Kita berbicara hari ini tentang bagaimana anak muda Aceh ke depan, ya kan, apalagi berbicara tentang tantangan yang kita tahu
zaman sekarang sudah sangat cepat berubah. Iya. Ya kan, tidak terasa kadang kita hari ini baru ngaji Yasin malam Jumat, tiba-tiba nggak terasa besok udah ngaji Yasin. Padahal itu sudah 1 minggu berarti berlalu. Masya seperti Allah, itu. cepat sekali ya. Cepat sekali. Iya. Ya kan, tetapi yang namanya cepat ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Sehingga yang jauh terasa dekat, yang dekat terkadang terasa jauh seperti itu. Ya kan? Akibatnya karena perubahan teknologi yang begitu cepat, ini juga memberikan tantangan bagi kita umat manusia. Tak terkecuali adalah para pemuda-pemuda Aceh ini. Ya kan, sebagaimana kita ketahui, Aceh ini bukanlah suatu bangsa yang kecil. Aceh ini bukanlah suatu juga wilayah yang kecil. Aceh ini juga bukanlah suatu peradaban yang kecil, tetapi Aceh ini adalah pernah menjadi, bahkan di masa kerajaannya adalah 5 kerajaan terbesar dunia pada masa itu. Betul. Ya kan, dan ini sering diperbincangkan dan ini juga memiliki bukti-bukti sejarah. Namun hari ini kita sebagaimana kita tahu, Aceh sudah menjadi sebuah provinsi, menjadi bagian negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan. Tetapi potensi yang dimiliki Aceh itu masih tetap besar, ya kan. Tetapi bagaimana potensi itu dimaknai oleh generasi Aceh saat ini, Iya betul. ya kan. Sebagaimana kita ketahui, kalau berbicara tentang tantangan, kita akan melihat masa depan, ya kan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana yang terjadi di generasi Aceh saat ini. Iya. Ya kan, memang kalau kita lihat akhir-akhir ini kita sangat menyayangkan kita menemukan banyak berita-berita di mana generasi-generasi Aceh yang sudah melakukan ataupun terkena sabu-sabu, ya kan, sudah menjadi tidak hanya pemakai saja, tetapi kita lihat juga sudah banyak yang menjadi pengedar sabu-sabu seperti itu. Dan juga tidak hanya sabu-sabu, tapi juga obat-obatan terlarang lainnya seperti itu. Itu baru satu, ya kan. Belum lagi kita lihat di akhir-akhir ini juga banyak kejadian-kejadian juga anak-anak muda Aceh yang kita lihat banyak terjebak di kegiatan-kegiatan yang jauh daripada adat dan budaya orang Aceh, jauh daripada nilai-nilai Islam, ya kan. Dan ini adalah satu hal yang sangat kita sayangkan dan kita sedihkan. Tetapi memang ini kita tidak berbicara semua pemuda Aceh seperti itu. Ini hanyalah bagian kecil saja daripada bagian besar pemuda Aceh yang ada saat ini. Tetapi meskipun ini mungkin kita katakan bagian kecil saja, tetapi itu juga akan menjadi bagian besar ketika kita misalnya acuh, kita tidak memikirkan, ya kan, kita tidak menganggap ini adalah sebuah hal yang harus kita perbaiki, ya kan, maka ini lama-lama juga akan menjadi besar dan juga akan mencoreng bagaimana kemegahan dan luar biasanya para pendahulu orang Aceh dahulunya. Ya kan. Kemudian juga kalau berbicara tantangan hari ini juga, ya kan, bagaimana kita melihat sudahkah anak-anak Aceh ini berprestasi tidak hanya di tingkat lokal saja, tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Ya kan, bagaimana anak-anak pemuda Aceh ini mengisi ruang-ruang publik itu? Bagaimana anak-anak Aceh itu memberikan sumbangsinya, apakah pikirannya, apakah materinya untuk bagaimana membangun bangsa, membangun Islam dan seperti itu. Nah kan, meskipun kita lihat juga, kita syukuri masih ada juga hari ini pemuda-pemuda Aceh yang menjadi pemikir-pemikir di tingkat nasional, kemudian juga berada dia di luar negeri memberikan pikirannya, membangun swadaya yang baik seperti itu, dan itu juga harus kita syukuri. Tetapi adalah bagaimana ke depan, ini yang hal seperti ini harus kita perbanyak. Ya kan, kita tidak bisa hanya melihat 1 atau 2 orang saja seperti itu. Tapi bagaimana adalah pemuda-pemuda Aceh ke depan ini menjadi duta-duta besar Aceh ke depannya. Nah, itu dia. Jadi duta-duta besar ini adalah tujuannya apa? Untuk menyatakan, menyampaikan kepada pihak lainnya di luar Aceh bahwasanya pemuda-pemuda Aceh ini adalah bisa melebihi daripada pemuda-pemuda seperti dulu. Ya kan, bagaimana pemuda-pemuda Aceh kalau dulu mereka adalah para pahlawan, para syuhada yang berperang melawan Belanda, membebaskan agar Aceh ini tidak terjajah. Tapi hari ini adalah bagaimana pemuda Aceh itu berperang melawan kemiskinan dan kebodohan seperti itu. Dan ini yang harus menjadi hal yang harus dipikirkan oleh para pemuda-pemuda Aceh. Ya kan? Karena hari ini kalau kita lihat banyak anak muda-muda Aceh itu yang minder. Ya kan, merasa ala Aceh ini di ujung, ala merasa pasca ditetapkannya Aceh ini wilayah termiskin se-Sumatera, ya kan, pasca ditetapkannya misalnya Aceh ini sebagai daerah yang masih tinggi peredaran narkobanya, pasca ditetapkan misalnya Aceh ini terisolir dan maksudnya terisolir adalah karena kita di ujung seperti itu, kita tidak memiliki pelabuhan yang besar, ya kan, apalagi pasca kemarin misalnya bandara internasional ditutup, ya kan, biasanya kita bisa umroh dari Aceh langsung ke Mekah Madinah, tapi hari ini kita harus ke Medan
terlebih dahulu. Jadi hal-hal seperti itu terkadang juga membuat kita minder. Kita merasa ya sulit, ya kan? Kita merasa beda dengan yang lain. Tetapi hal-hal seperti itu sebenarnya harus dilawan, ya kan? Karena sebagaimana kita ketahui banyak subangsih orang-orang Aceh terdahulu terhadap perkembangan Indonesia ini, ya kan? Makanya tidak heran ketika kita berbicara hari ini emas di Tugu Monas itu juga dari subangsih orang Aceh. Pesawat pertama juga subangsih orang Aceh, ya kan? Tetapi itu kan generasi terdahulu seperti itu. Bagaimana generasi kita sekarang hari ini? Generasi pemuda-pemuda Aceh hari ini, masihkah dia berpikir untuk bagaimana menjadi orang-orang Aceh terdahulu yang mungkin hari ini harus lebih lagi, ya kan? Karena orang Aceh dulu yang berhasil ini kan mereka tidak menggunakan teknologi hari ini, betul. Ya kan? Artinya mereka memanfaatkan bagaimana kondisi alam, memanfaatkan apa yang ada di masa itu untuk menjadi bahwasanya Aceh ini harus dimuliakan. Makanya hari ini kita sebagai pemuda Aceh memiliki banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang bertujuannya adalah kita akan menjadi generasi-generasi Aceh hebat ke depannya. Masya Allah. Jadi jika seandainya nyatanya tantangan ini berat bagi pemuda Aceh, apakah para pendahulu itu gagal atau pada meninggalkan atau mewarisi setiap problem, Ustaz? Ya, memang berbicara tentang generasi itu kan ibaratnya kita berbicara anak tangga seperti itu, ya kan? Dia saling terkait. Makanya tidak salah kalau Allah berfirman dalam surat An-Nisa itu, wala yakhshal a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya kan? Jadi di ayat ini jelas sebenarnya ketika kita hari ini menjadi generasi sekarang itu, kita harus berpikir agar tidak meninggalkan generasi setelah kita adalah generasi yang lemah. Yang lemah, betul. Ya kan? Jadi kalau di ayat ini kita lihat ada dua penggunaan kata khasyah dan khafa seperti itu. Jadi dua kali diulang, artinya makna takut tetapi ada yang berbeda seperti itu. Ya kan? Artinya ini kan menjadi hal yang benar-benar harus kita perhatikan dan kita perhatikan dan kita bicarakan seperti itu. Ya kan? Makanya kalau berbicara generasi kan seperti anak tangga. Bisa jadi generasi kalau kita katakan Aceh seperti ini akibat mungkin di generasi sebelumnya. Ya kan? Ketika generasi Aceh hebat sebelumnya itu juga dipengaruhi oleh sebelumnya yang juga mendidik anak-anaknya hebat seperti itu. Ya kan? Itu, ya memang itu saling terkait, Ustaz Zulkiram. Dia seperti anak tangga seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi adalah ketika memang kita sudah merasa ini di generasi tataran ini misalnya sudah seperti ini, maka kita tidak boleh terlanjur terbawa arus seperti itu. Kita harus langsung meng-cut seperti itu. Oh, ini udah salah nih, berarti ada salah pola pendidikan, pola kehidupan selama di masyarakat Aceh yang itu harus kita robah untuk bagaimana ke depan generasinya menjadi generasi yang sangat-sangat hebat seperti itu. Seperti itu. Oke. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh para pemuda Aceh untuk melewati atau menyelesaikan di setiap problem pada generasi ini? Ya, kalau kita berbicara bagaimana cara melewati ini sebenarnya ada dua ya. Adalah bagaimana pemuda Aceh itu harus menyiapkan kekuatan fisik dan juga kekuatan psikisnya. Jadi kalau kita berbicara seperti misalnya contoh bagaimana ketika Talut itu diangkat sebagai pemimpin orang Yahudi untuk Bani Israel pada masa itu, Bani Israel untuk mengalahkan Jalut seperti itu. Jadi pada masa itu kalau kita lihat di surah Al-Baqarah sebelum juz ketiga itu kita akan melihat adalah bahwasanya Talut itu Allah angkat sebagai pemimpin bagi orang Yahudi itu adalah bukan karena dia banyak uang pertama. Jadi Yahudi kalau kita lihat di ayat itu adalah mereka bantah dan protes. Kenapa Talut diangkat? Padahal Talut ini gak punya uang. Nah, makanya hari ini kalau kita memilih orang karena uang itu sebenarnya kita gaya Yahudi sebenarnya. Karena Yahudi protes, Talut ini orang miskin. Dia tidak punya uang. Tetapi kenapa dipilih oleh Allah? Karena dia bastatan fil ilmi wal jismi. Nah, ini yang harus ada. Saya rasa dua hal di pemuda Aceh, Jadi bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi kuat, kokoh, teguh di dalam keilmuan, ilmu pengetahuan, dan kemudian di fisiknya harus kuat. Nah, makanya hari ini adalah ketika kita bagaimana cara anak pemuda Aceh bisa menghadapi tantangan, yaitu bastatan fil ilmi. Mereka harus kuat dalam ilmu pengetahuan. Makanya jangan sampai ada anak-anak Aceh itu yang hari ini putus sekolah, tidak mau sekolah, ataupun misalnya orang tuanya tidak mau menyekolahkan.
Kalau bahasa Aceh kepe ajak gula koh nalung dah gaya. Kepe ajak gula kawan tumak undang. Jadi orang-orang tua Aceh ketika ingin juga mengubah generasi berikutnya, mereka harus memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Ya kan? Jadi harus anak Aceh ini sekolah. Apakah mau sekolah, apakah mau ke dayah misalnya. Ya kan? Hari ini kan di Aceh alhamdulillah masih ada yang mau sekolah, baik dia sekolah SD, Min dan sampai misalnya S3, pendidikan ataupun formal, ada juga yang ingin dia di dayah tradisional, sampai bagaimana dia ke depan menjadi ulama-ulama besar misalnya ke depan. Ini tetap harus ada. Jadi tidak boleh. Termasuk bagaimana juga pemerintah juga seperti itu. Terkadang ada yang kita anak-anak Aceh terlahir dalam keluarga miskin misalnya. Ya, betul Ustaz. Oh ya kan? Orang tuanya memiliki keinginan untuk sekolah, anaknya memiliki keinginan sekolah, tapi karena faktor ekonomi tidak cukup, ya kan, sehingga dia juga minder, orang tuanya tidak bisa menyekolahkan tinggi-tinggi, tidak memiliki biaya. Ya kan? Disinilah nantinya peran pemerintah untuk bagaimana membuat program agar anak Aceh ini tidak ada yang putus sekolah. Betul. Apalagi hari ini sudah ada anggaran dana desa di setiap desa. Ya kan, bahkan hari ini dari dana desa bisa membuat PAUD lagi. Ya kan, pendidikan anak usia dini. Maka dari sejak PAUD ini anak Aceh disekolahkan, dididik. Ya kan, apalagi hari ini kita lihat sudah banyak sekolah-sekolah yang bisa menghafal Al-Quran. Jadi disekolahkan, dididik untuk bagaimana mencukupi baslatan fil ilmiah. Karena nggak mungkin dia mampu menghadapi tantangan kalau dia sendiri tidak memiliki ilmu. Bekal ilmu ya. Bagaimana dia mendapatkan ilmu? Nggak mungkin dia mendapatkan ilmu hanya cukup bermimpi saja. Kalau istilahnya sekarang ilmu laduni, nggak mungkin seperti itu. Tetap dia harus sekolah. Harus menuntut ya. Dia harus menuntut. Betul. Apakah dengan sekolah formal maupun informal? Betul. Ini yang harus dipikirkan. Yang kedua adalah baslatan fil ilmi wal jismi. Jismi ini juga harus kuat. Cara kuat tubuh apa? Tidak menggunakan narkoba, tidak menghisap ganja, tidak mabuk-mabukan, tidak misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencedarinya. Hari ini kita lihat terkadang ada anak muda begitu dibeli motor sama orang tuanya kerja balap liar. Jatahnya ganteng, tiba-tiba jatuh ke hidung ke patah. Ya kan, jatahnya ganteng tiba-tiba gigi sudah patah. Betul. Ya kan, mungkin ke depannya menjadi duta-duta wisata misalnya. Tiba-tiba karena balap liar, dia tidak menjaga tubuhnya, dia tidak menjaga fisiknya, akhirnya rusak. Seharusnya mungkin dari anak Aceh bisa dimasukkan di Akmil, Akpol seperti itu. Tapi karena dia tidak menjaga tubuhnya, sehingga terjadi cacat. Ya kan? Dari muda misalnya dia sudah menggunakan narkoba. Ya kan, makanya banyak hari ini di tahanan-tahanan kita lihat banyak anak-anak Aceh yang harus direhab, ya kan, yang terkadang harus dibawa ke provinsi sebelah untuk direhab seperti itu. Ini yang sebenarnya harus dipersiapkan anak Aceh ke depan. Jadi dia harus kuat secara keilmuannya dan kuat secara fisiknya. Karena kalau nggak kuat fisik, ya kan, kita lihat hari ini banyak penyakit, dikit-dikit sudah kena COVID, ya kan, muncul virus lagi, kena lagi badan kita. Ya, dan alhamdulillah hari ini kalau kita lihat dari tingkat jumlah COVID kemarin, memang fisik orang Aceh lumayan kuat. Ya, karena dari jumlah korban memang kita tidak seberapa dibandingkan wilayah-wilayah lain seperti itu. Dan ini juga sebenarnya harus kita syukuri. Tapi bagaimana generasi ke depan? Kadang jangankan COVID, pilek sedikit udah nama. Ya, ini juga harus. Apalagi berbicara fisik hari ini yang mungkin isu juga ingin saya sampaikan, ini juga angka stunting di Aceh juga lumayan. Makanya Sekda Aceh sebelumnya Pak Tawallah itu kan ada program GISA, ya kan, yang untuk membasmi stunting. Artinya apa? Angka stunting kita juga tinggi hari ini. Stunting itu adalah apa? Bagaimana generasi Aceh menjadi generasi yang kecil. Yang kecil artinya apa? Antara tingkat pertumbuhan dengan yang lainnya itu tidak seimbang, ya kan. Makanya kalau kita lihat, kalau dulu kita menganggap orang Jepang si kecil, tapi mereka hari ini tinggi orang Jepang. Karena mereka melihat ternyata dengan tubuh fisik yang kuat, yang tinggi, kokoh, gagah, itu akan mampu menghadapi tantangan zaman. Maka ketika hari ini kita lihat orang Jepang sudah tinggi, masa orang Aceh sudah kecil-kecil? Ya kan? Ini juga menjadi bagian dalam hal yang harus kita lawan. Padahal dulu orang Aceh makan ikan mudah. Jangankan makan daging sapi, daging rusa pun mudah dulu makan. Ya kan? Tapi bagaimana hari ini? Ya kan? Ini juga akibat faktor yang kita harus memahami, sudah banyak tingkat perekonomian di Aceh kita ini juga kurang. Ini yang harus dipacu sebenarnya. Ya kan, kita tidak boleh minder, kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Kita harus berubah hari ini, harus berpikir ke depan bagaimana generasi Aceh. Termasuk ini saya rasa adalah dari tataran keluarga dulu. Jadi keluarga ini dulu harus diperbaiki. Hari ini kan kita sayang, Ustaz.
banyak keluarga yang tidak open dengan anaknya. Betul. Banyak antara suami dan istri marah-marahan. Iya. Ya kan, sehingga terjadi keluarga broken home. Dari sinilah sebenarnya menjadi puncak awal. Ya kan, kalau kita lihat bagaimana generasi Aceh dulu dalam mendidik anak-anaknya, Sangat tegas. sangat tegas. Iya. Ya kan, nya punya hana jabut hanya war mau. Maka enggak ada generasi Aceh yang tidak bisa mengaji. Iya, betul. Tapi hari ini sangat banyak generasi Aceh sudah bisa mengaji. Padahal modal kita orang Aceh pergi keluar itulah bisa ngaji. Bisa ngaji. Disebut nama Aceh. Padahal awak Aceh ada imum roh. Ina roh Aceh ada imum kaget dah. Ini kan juga hal yang sangat kita sedihkan seperti itu. Nah, ini harus diubah, Ustaz. Masya Allah. Kemudian Ustaz, sebetulnya tantangan itu kan memang ada di setiap pemuda. Ya, baik itu benar. pemuda yang dahulu atau pemuda sekarang. Bagaimana pemuda dahulu itu bisa menyelesaikan atau melewati tantangannya sehingga itu bisa dipraktekkan untuk pemuda sekarang ini, Ustaz? Ya, kalau kita lihat memang kenapa pemuda Aceh dulu mampu menghadapi tantangan. Ya kan, kita lihat mampu menghadapi tantangan apa? Pada masa dulu memang kita lihat sedang di zamannya penjajahan. Penjajahan, betul. Hampir semua wilayah di dunia ini ada wilayah-wilayah yang dijajah. Betul. Kalau saya membaca hanya Thailand yang tidak dijajah katanya. Ya kan? Tapi hampir semua wilayah itu menghadapi penjajahan. Dan sangat luar biasanya Aceh ini juga sebenarnya bangsa yang tidak terjajah sebenarnya. Nah, kenapa dibatakan masa dunia? Karena sampai kemerdekaan Indonesia itu Aceh masih berperang dengan Belanda. Nah, jadi gak ada istilahnya kita sudah nyerah, orang Aceh sudah nyerah. Tidak. Iya. Nah, jadi karena tidak pernah nyerah, ya kan, maka hingga hari ini pun katanya traktat perang antara Aceh Belanda juga belum dicabut. Ya kan, maka ketika bagi kan generasi dulu tantangannya apa? Melawan penjajah. Betul. Kenapa mampu orang Aceh dulu melawan penjajah? Ya kan, karena menyiapkan tadi yang saya sampaikan tadi, secara ilmunya kuat. Mereka dekat dengan para ulama generasi dahulu. Ya kan? Di surau-surau, di daya-daya, di bilik-bilik pergi mengaji mereka. Di tempat mengaji itu mereka mengasah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan tempur. Iya. Mereka melatih bela diri. Kenapa? Tantangan di masa itulah melawan penjajah. Jadi melawan penjajah apa? Ulai bercara, badan berdegar. Ya. Ulai bercara manjak bet, baik sampai berbangai. Baik sampai jopeng geri pakai dia. Baik sampai pergi tempoh urang roh. Jadi jabut, jadi biar paham. Yang kedua apa? Fisik. Karena dia melawan penjajah, harus bisa angkat senjata, harus bisa menggunakan rencong, menggunakan pedang. Sekarang kalau generasi sekarang kalau kita lihat juga sebenarnya adalah fisik dan ilmu juga. Ya kan? Memang berbeda. Kalau dulu tidak menggunakan teknologi. ya, kesibukannya mungkin beda. Kesibukannya beda. Iya. Ya kan, hari ini juga dengan kemajuan teknologi, ya kan, kemajuan yang lainnya. Bagaimana hari ini anak muda Aceh siap tidak menghadapi zaman teknologi? Apakah kita akan hari ini menjadi pemakai saja di teknologi? Kita menunggu update saja, upgrade teknologi saja, atau kita menjadi hari ini anak-anak Aceh mencoba berpikir untuk menciptakan teknologi itu? Ya, itu yang seharusnya. Itu yang seharusnya. Ya kan? Kita tidak boleh minum rumah, mana mungkin tak pegat teknologi. Ya kan, kita tinggal di Aceh. Iya. Nah kan, nggak mungkin. Bukannya nggak mungkin, karena kita berpikir kecil. Coba kita berpikir besar sebenarnya. Iya, betul. Ya kan, bagaimana kita hari ini? Oh, tidak bisa. Seperti itu juga pemerintah. Kita berpikir besar hari ini. Bagaimana anak-anak Aceh itu paham teknologi. Mereka bisa membuat teknologi. Ya kan, mereka bisa mendatangkan uang dari luar negeri ke Aceh misalnya. Ya kan, dan juga banyak hari ini saya lihat anak-anak Aceh yang mereka kalau kita lihat santai sebenarnya mereka sedang bekerja seperti itu ya. Ya kan, apakah ada yang menjadi YouTuber misalnya, saya lihat juga kan, apakah ada yang juga menjadi misalnya Konten kreator, ya kan, seperti hari ini podcast hari ini misalnya, ya kan, ditonton tidak hanya orang di Aceh saja, saya rasa ditonton, itu juga menghasilkan income. Artinya kita harus mendukung adalah setiap pemuda-pemuda Aceh itu yang kreatif, pemuda-pemuda Aceh yang bertujuan ingin membangun. Jadi tidak boleh misalnya kalau bukan PNS itu bukan kerja. Itu tidak boleh lagi hari ini. Iya, itu mindsetnya dulu seperti itu mindset. Menyekan PNS pakai baju kuningnya enggak kerja. Ya kan? Padahal kita hidup itu bukan dengan pekerjaan, tapi kita hidup dengan penghasilan. Ya kan? Betul. Hari ini kita punya kerja, tapi penghasilan sedikit, nggak bisa hidup juga. Mungkin pekerjaan kita bukan PNS. Ya, bukan hari ini kita artinya menghujat PNS, tidak. Ya kan? Kita juga harus hari ini juga mengakui bahwasanya pekerjaan yang sangat itu adalah yang sangat stabil dan itu adalah PNS. Tetapi hari ini adalah kita harus mengubah mindset itu. Ya, itu dia. Nah, itu harus kita ubah. Jadi siapapun anak Aceh hari ini bekerja, asalkan itu halal, baik dan menghasilkan, bisa menghidupi keluarganya, maka kita harus dukung. Jangan misalnya terkesan, oh nyangkang kerja, nyawa kerja. Tidak. Asalkan dia menghasilkan, dia kan, maka itu adalah kerja.
Ya kan, selama dia misalnya bangun pagi, dia salat subuh, kemudian dia berdoa, kemudian dia menyiapkan diri bekerja, kemudian pulang kapan selesai kerja, dan itu masih lama, maka itu kerja. Ini yang harus seperti Ustaz katakan, mengubah mindset. Ya kan, hari ini kan kita Aceh karena berpikir hanya misalnya di tahapan kantor saja kerja, sudah malas generasi Aceh hari ini menjadi pengusaha. Sudah malas hari ini orang Aceh membangun UMKM. Sudah malas sekarang generasi milenial Aceh misalnya sekolah misalnya di suatu bidang, ya kan, mereka tidak mau lagi turun ke sawah. Mereka tidak mau lagi turun misalnya menjadi tukang, ya kan. Tetapi di tempat lain, ketika mereka misalnya, contoh misalnya alumni pertanian, mereka mau turun ke sawah. Tapi turun bagaimana? Dengan keilmuannya lebihnya. Kadang-kadang dia turun tapi tidak harus berbecek-becekan lagi. Ya kan? Tapi hari ini yang terjadi adalah banyak kita yang menunggu-nunggu kerja, menunggu kapan dibuka CPNS, menunggu kapan dibuka P3K, menunggu kapan dibuka misalnya menjadi anggota dewan juga, ya kan? Yang 5 tahun sekali dibuka, ya kan? Menunggu ini, sehingga apa? Membuat akhirnya kita tidak produktif. Padahal kalau kita mau bekerja misalnya kan, dengan buka warung kecil saja itu sudah bisa kerja sebenarnya. Tetapi itulah karena mindset kita katakan tadi. Betul. Padahal dengan buka podcast seperti ini juga kerja. Minggu pun jadi. Minggu pun jadi sebenarnya. Kenapa minggu pun jadi? Karena punya kita. Iya, betul. Kita bukan bekerja by tempat dan place and time seperti itu. Jadi kapan pun kita mau kerja, asalkan menghasilkan udah kerja. Iya, betul. Jadi ini juga hal yang harus dipahami oleh pemuda-pemuda Aceh saat ini. Kemudian saya juga pernah duduk dengan pemuda-pemuda Aceh, lebih tepat pemuda Z ya, generasi Z ya, generasi Z. Di saat mereka sempat bercurhat kepada saya bahwa katanya orang-orang tua ini kenapa selalu menyalahkan kami anak muda, padahal kami tidak merugikan orang lain, katanya seperti itu. Padahal kami cuma menginginkan duduk di warkop, nongkrong, main game dan segala macam. Kenapa orang-orang tua ini tidak suka terhadap kami? Itu kata mereka. Itu bagaimana problem seperti itu, Ustaz? Ya, jadi kita harus memahami dulu adalah kita harus setiap apa yang dilakukan oleh orang tua kita harus berhusnuzon dulu. Itu yang harus kita pahami dulu. Ya kan, kita tidak bisa terhadap orang tua kita itu bersuuzon. Apapun cerita itu orang tua kita. Itu yang harus dipahami. Jadi kalaupun misalnya dikatakan seperti itu, kita berhusnuzon, berarti adalah di pikiran orang tua mereka ingin yang terbaik sebenarnya buat kita. Nah, mereka ingin misalnya menurut pikiran orang tua di ini adalah yang terbaik itu misalnya mereka kerja di kantoran, mereka seperti itu. Itu kan karena kan seperti tadi, generasi itu kan beda tangganya. Iya, betul. Karena generasi sebelumnya memahami pekerjaan yang paling tadi itu adalah di kantoran, bukan duduk-duduk di warung kopi misalnya membuat konten-konten kreator. Karena kenapa? Untuk kita pahami ini dengan orang tua kita itu tidak connect lagi. Karena di masa mereka tidak ada hal seperti ini. Iya, betul. Jadi bagaimana? Yang pertama kita husnuzon. Oh, mungkin itu adalah yang terbaik bagi orang tua kita. Ya kan? Dan saya rasa juga ketika nanti misalnya sedikit demi sedikit kita misalnya walaupun kita duduk-duduk di warung kopi misalnya, tapi salat kita tetap terjaga misalnya, contoh. Akhlak kita tetap baik misalnya. Betul. Ya kan? Ketika pulang misalnya kondisi kita juga bersih seperti itu, tidak ucek-ucekan misalnya, hana menanggawo misalnya bukan panjang kadang-kadang ada orang panjang rambut, ya kan, model panjang rambut tapi bagus bersih dia. Tidak memang gleh ju, tapi artinya mandi udah 3 hari gak ada. Kan? Itu kan juga ada hal seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengatakan ini baik loh, nyegat mak namanya, kita sampaikan, kita salat juga tetap terjaga, hubungan baik dengan keluarga juga tetap terjaga. Ya kan, apa yang kita hasilkan juga ada halal baik seperti itu. Nah, jadi ini juga harus dimunculkan di orang-orang tua kita di zaman sekarang. Jadi jangan dilawan, jangan misal kita katakan, "Alah mak, mama ini ketinggalan zaman." Alah mak nggak ngerti. Memang tidak ngerti karena beda generasi. Betul. Tapi bagaimana kita menghubungkan antara generasi kita, kejadian yang kita lakukan saat ini dengan apa yang ada di paradigma ataupun di pikiran generasi sebelumnya. Ini yang harus mampu kita jembatani seperti itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz, baiklah, untuk harapan bagi pemuda itu apa persiapannya, Ustaz? Ya, harapan saya adalah karena tetap berpandangan di 2 hal tadi yang harus disiapkan, yaitu bastatan fil ilmi wal jim, adalah harapannya adalah anak-anak muda Aceh sekarang itu harus tetap mengedepankan pendidikannya seperti itu. Jadi tidak boleh lagi ada pikiran anak-anak Aceh itu tidak mau sekolah, ya kan, haik jak gula, ya kan, haik jak ber. Nah, itu harus dibuang. Kemudian yang kedua lagi adalah
harapannya adalah bagaimana anak Aceh itu memandang kesehatan fisik dan psikisnya itulah tetap nomor satu. Apa yang sudah Allah berikan hari ini, ya kan, Allah lahirkan kita di Aceh yang sangat luar biasa. Bagi kita hari ini menjadi orang Islam, tidak ada tempat hari ini yang selain Mekah dan Madinah yang lebih mudah kita beribadah itu solid di Aceh. Ho yang raja ana munasa, ho raja ana masjid, pu yang tapajuh apa ya? Umar di warung ini ada bismillah misalnya. Oh, ini halal. Semua bismillah kalau di sini. Kecuali ada orang nakal-nakal saja yang mungkin menyeludup masukkan yang tidak halal sebenarnya. Jadi memang Aceh ini adalah benar-benar serambi Mekah seperti itu. Ya kan, kondisinya mudah kita di sini, ya kan, artinya tidak juga terlalu ekstrim cuaca kita hari ini. Jadi fisik itu dijaga benar-benar, ya kan, untuk bagaimana ketika kita masa depan kita menjadi seorang pemimpin masa depan, fisik kita itu tidak sakit-sakitan, ya kan, dijaga. Jangan sampai kita menggunakan sabu hari ini, menghisap ganja hari ini, ya kan, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak. Itu harapan kita pada hari ini. Dan itu tidak mungkin pemerintah mampu menjaga semuanya, ya kan. Makanya pada hari ini adalah kita harus memang benar-benar itu menanamkan ihsan di diri kita. Jadi kan, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita harus ada itu selalu, ya kan. Oh, ini baik kita, udah pakai. Oh, ini tidak baik, jangan pakai, seperti itu. Kesadaran, ya. Kesadaran itu harus datang dari diri sendiri. Karena di saat sunyi itu tidak ada yang bisa mengurangi kecuali kita sendiri. Makanya pada hari ini itu yang benar-benar harus kita tanamkan di anak-anak muda kita. Dan biar fair juga, apa harapan bagi para pendahulu atau orang tua? Ya, bagi orang-orang yang artinya hari ini menjadi orang-orang tua kita adalah yang pertama harus berani membuka diri seperti itu. Mereka harus berani memahami antara dulu dan sekarang itu sudah berubah. Ya kan, khususnya di bagian bagaimana pola hidup, ya kan, pola mencari mata pencaharian seperti itu. Tetapi yang harus juga dipahami adalah ada yang di masa dahulu ini yang harus tetap dipertahankan, yaitu adalah adat dan budaya orang Aceh. Adat budaya, ya kan, karena adat dan budaya orang Aceh itulah kental dan dekat dengan Islam. Hari ini yang terjadi adalah ada hal-hal yang tidak seharusnya dipertahankan masih dipertahankan. Ya kan, seperti tadi misalnya paradigma, oh yang betul yang kerja di kantung. Padahal itu sudah tidak harus dipakai lagi. Tetapi ada budaya dulu yang bagus, misalnya bagaimana seorang mengajarkan agar anaknya hormat kepada orang tuanya, bagaimana anaknya mencintai saudara-saudaranya, bagaimana anaknya mencintai saudara-saudaranya, mencintai kerabatnya, ya kan, bagaimana seperti misalnya dulunya misalnya anak-anak Aceh menyeka malam hana payah begah, nyangka pasti war rumah, hana yang merawah-rawah leleho buta, apalagi anak perempuan misalnya. Iya, betul. Wah, memang zaman sekarang sudah berubah seperti dikatakan tadi. Tidak ada lagi batasan dan sekat misalnya. Tetapi ada hal yang memang kita harus memahami itu baik sebenarnya, ya kan. Makanya saya mengatakan seperti ini. Bukan artinya ketika misalnya kan ada nyo zaman sudah berubah. Seorang perempuan misalnya keluar malam-malam larut misalnya, nggak ada masalah lagi misalnya. Oke, kalau dia misalnya keluar benar-benar ada kegiatan, misalnya dia seorang perawat misalnya, dia bekerja di rumah sakit, dia punya pikiran misalnya. Tapi ini yang kita sayangkan adalah yang merawah-rawah, duduk di warung kopi antara putra dan putri misalnya kan, tanpa ada kegiatan yang jelas, ya kan, hura-hura seperti itu, ya kan. Terkadang ada transaksi yang istilah sekarang yang tidak baik. Itu yang sebenarnya yang harus kita jaga dan kita pikirkan. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana terdahulu, ada hal yang baik itu dipertahankan untuk diwariskan kepada generasi sekarang. Tapi ada hal yang mungkin sudah harus disinkronkan dengan masa sekarang. Itu nanti dimusyawarahkan lah mana yang terbaik. Yang tidak relevan. Ya, yang sudah berubah, khususnya tentang perkembangan teknologi yang sudah berubah antara masa dulu dan masa sekarang. Ya, Masya Allah. Juga kita melihat, Ustaz, bahwa keadaan sudah berbeda, Ustaz. Ya, mungkin kalau kita dulu mungkin ba'da maghrib itu semua rumah mengaji. Ya, kemudian kalau mau makan itu orang tua ajak makan anak sama-sama. Benar. Kalau sekarang kan mungkin ya, sekarang cok bu ambil nasi, ambil HP, duduk di sudut sana satu, di duduk sana satu. Ya kan, akhirnya tidak ada lagi kekompakan dalam keluarga. Padahal keluarga adalah benteng yang paling kuat dalam mendidik generasi-generasi berikutnya. Berarti itu pengaruh pertama dan yang paling besar itu di keluarga. Makanya kan di ayat itu qu anfusakum wa ahlikum nara. Menyahana ayat, berarti kan di ayat ini menunjukkan bahwasanya penting sekali keluarga.
Kalau nggak ada ayat ini. Masya Allah. Oke, baiklah sahabat ya podcast channel tercinta. Masya Allah, ini satu kehormatan dan kemuliaan juga bagi kita di sini telah hadir Ustaz Tuanku Muhammad sebagai ketua fraksi PKS ya Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kedamaian dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Dan terima kasih banyak Ustaz telah hadir di sini. Masya Allah. Dan doakan juga kepada kami di sini. Ya, sama-sama. Semoga podcast di AO sukses terus. Amin. Dan juga mampu memberikan banyak inspirasi bagi khususnya kami warga Aceh. Masya Allah. Baiklah sahabat Deo podcast channel tercinta. Alhamdulillah, terima kasih telah mendukung channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga apabila sudah subscribe, silakan di like, share dan komen. Apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.